Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya, MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas EOS IDR. Ini barang sebenarnya masuk ke list pantauan saya, teman-teman. Tapi saya nggak masuk karena saya ada barang Dogecoin, ada XRP, kemudian ada BIG, ada TWT, Trust Wallet, ada BIG, ya, terus kemudian saya ada masuk di Shiba, kemudian ada juga saya masuk di XLM juga seperti itu. Jadi sudah cukup banyak barang yang saya milikin, sekitar 5. Jadi iOS kemarin saya nggak sempat masuk. Kemudian juga ada juga saya pantau juga, nggak semuanya saya masuk ya teman-teman. Jadi masih di bawah 5 barang pantauan saya. Eh, Memang saya ini ya, saya batasi di sekitaran maksimal 5 lah seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya masih bisa fokus. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita akan masukkan ke list kita ya, list saya ya. Oh ya, termasuk kemarin saya juga trading BCD ya, Bitcoin Diamond. Saya juga udah mulai trading itu, enak juga seperti itu. Cuman marketnya ini lagi sepi. Kalau iOS ini saya memantau aja, kok tiba-tiba larinya sekenceng ini, seperti itu. Nah, barang-barang yang mulai lari breakout kenceng seperti ini, saya senang sekali teman-teman. Baik, namun sebelumnya kita akan coba review dulu pergerakan dari iOS ini teman-teman ya, supaya kita memiliki gambaran. Oke teman-teman. Baik, kalau sekilas, kalau kita lihat nih, kalau sekilas kalau kita lihat dari weekly chart untuk iOS ini data saya itu dari Maret 2018. Lowestnya kalau di IDR itu di 22.000 ya, 22.000. Bener kan ini 22.000 Maret 2020. 20.000 ya. Sekarang harganya 200.000. Tertingginya di bulan sebelumnya itu ada di 143. Jadi di sini weekly-nya ya, ini 143, di sini 22.000, di sini ini 20.000, di sini 200 ribuan. Prospek sekali teman-teman, ini barang baru dari 2 tahunan ini. Kalau kita lihat di dalam daily, seperti apakah ceritanya? Ya, ceritanya seperti ini barang, ya ini barang ini ya, ada siklusnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita lihat di iOS di Coin Market Cap seperti ini, dia saat ini berada di ranking 17 koin. 17 ya, rankingnya 17. Nah, kalau teman-teman mau lihat websitenya ada juga. Ini iOS ya, websitenya ada juga. Teman-teman mau lihat yang lainnya ada juga. Nah, di sini juga kita bisa lihat chartnya ini dari ini kalau dari sini dari 2017 ya, mungkin di Indodax ini mungkin listingnya kan tercatat di Maret 2019. Tapi kalau sebelum listing di situ mungkin kita bisa ceknya di sini di US chart di Coin Market Cap nih, kelihatan nih dari 2017 terus naik ya, ada siklusnya seperti itu teman-teman ya. Ini tetap ada siklusnya. Ini saya menggunakan all time. Kalau ini year to date, jadi year to date itu berarti hanya tahun ini saja. Kalau ini 1 year, 1 tahun ke belakang seperti itu. Kalau 7 harinya, nah ini 1 bulannya seperti ini teman-teman ya, barang yang tiba-tiba naik kencang seperti itu. Apakah sudah ketinggalan? Apakah sudah ketinggalan ya? Kalau pertanyaannya, apakah sudah ketinggalan barang ini? Seperti itu. Sebenarnya saya ulang lagi, apakah kita sudah ketinggalan seperti itu? Sebenarnya begini teman-teman, kalau kita melihat satu barang itu ya, kalau kita melihat satu cryptocurrency ataupun apapun barang-barang tradingan itu sebenarnya tidak ada kata ketinggalan sepanjang
Sepanjang apa? Sepanjang trennya ada pause-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat satu cryptocurrency geraknya seperti ini, ya ini ya susah bagi kita mau masuknya gimana. Ya sebenarnya kita asal mau masuk ya nggak apa-apa sih. Cuman saya pribadi itu memiliki satu aturan tersendiri. Kalau ada barang itu yang lari tidak mesti lari, pasti ada koreksi, ya. Yang sehat seperti itu. Ya kalau ada naiknya pasti ada koreksi. Kalau ada naiknya pasti ada koreksi. Seperti itu. Koreksi-koreksi seperti ini kalau di saya sebut sebagai pause, ya, pause. Pause itu adalah istirahatnya seperti itu. Jadi suatu barang yang sehat ketika naik dia harus ada pause. Ada pause. Nah, pause-nya itu kita sekali lagi bisa menggunakan cara simpel yang sudah saya dari sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Fibonacci. Jadi setiap ada barang yang lari, kita pasti cek. Ada pause nggak? Ada Fibonacci-nya, trennya bisa kebaca nggak? Tren naiknya bisa kebaca nggak? Ada mulai ada tanda-tanda retrace dari swing high-nya, dari swing low, ya. Ada swing high, kebaca adanya retracement, kita segera tarik Fibonacci. Ya, ilmu saya cuma itu, tarik Fibonacci. Langsung antri di mana? Oh, di 23 sampai 28. 23 sampai 38 seperti itu. Ditambah juga teman-teman harus ngapalin kebiasaan dari barang tersebut. Saya jujur nih belum hafal kebiasaan dari EOS, tapi setahu saya EOS ini kan barang lama yang cukup aktif. Saya bilang kenapa cukup aktif, karena kalau teman-teman lihat di dalam chart daily-nya, daily ya, ini teman-teman bisa melihat pergerakannya itu ada rentang yang cukup lebar. Ya, kalau kita gambar nih, low-nya 20 ribuan, high-nya di 74. Nah, ini rentang pergerakan yang cukup bagus untuk trading, teman-teman. Ya. Jadi ini barang ada range pergerakannya. Nih, teman-teman bisa ngelihatnya dengan lebih jelas. Ya, ini turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, ya seperti ini. Barang-barang seperti ini adalah barang yang bagus untuk trading. Jadi sekali lagi trader itu pasti akan mencari fluktuatif, barang yang fluktuasi. Ya, fluktuasi naik turun, rentangnya yang terlihat dan terpeta, itulah trader sangat menyukainya. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk masuk ke satu barang. Ini adalah chart daily-nya, oke. Kita nggak usah terlalu jauh melihat dari chartnya, kita hanya lihat beberapa saja. Bolehlah kita lihat dari Januari. Januari, breakout, sideways, breakout, sideways. Ya, sideways. Breakout, sideways ya, breakout lagi, sideways lagi, breakout lagi. Retrace, naik lagi, retrace, tembus high-nya, breakout lagi seperti itu. Nah, kita bisa analisa satu persatu teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita ambil dari, ya caranya itu teman-teman mesti lihat dulu, memetakan dulu areanya. Kalau area-area yang boleh dibilang sideways ya nggak usah lah, kayak gitu. Oke, di sini kita nggak tertarik, di area sini nggak tertarik, karena ini sideways, kita panjangin. Nah, kita nggak tertarik. Mungkin di sini, mungkin pada saat di sini teman-teman, pokoknya di area kota ini kita nggak tertarik. Tapi begitu ngelihat pergerakan di luar range, kita boleh mulai tertarik, tapi waspada kalau itu false breakout. Ini termasuk false, dia kembali lagi, tetapi di sini ada tanda-tandanya higher low. Jadi walaupun ini naik terus masuk lagi, ada tanda-tanda di sini higher low sampai akhirnya breakout. Ini teman-teman. Jadi ini adalah pertanda ini barang harganya higher low. Higher low itu adalah titik rendahnya selalu lebih tinggi. Sebenarnya ini adalah satu tanda-tanda barang mau breakout. Oke, dari situ aja kita akan coba menganalisa pergerakan dari EOS. Di situlah kita akan start. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat kalau teman-teman mau masuk ke satu barang yang mulai breakout. Justru memang masuknya barang itu sebagian besar trader-trader yang udah lama itu masuknya dia menunggu breakout.
Kalau menunggu harga barang atau kalau menunggu tetap di sideways itu biasanya ya dapatnya kecil seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman dapat breakout seperti Dogecoin dari 1.100 ya sampai harga 11.000, saya masih hold 30%-an itu artinya breakoutnya sekali breakout ya dapat beggar ya, beggar ya, artinya dapat berapa kali kenaikan lah seperti itu. Sampai 10 kali kenaikan harga kan seperti itu ya. Baik, setelah kita mengidentifikasi awal pergerakan tren, kita segera memetakannya teman-teman ya. Awalnya di sini saya tandain. Jadi awal yang saya gunakan di sini ya. Di atas inilah awal kita menggunakannya. Jadi baru dari bulan Maret kemarin teman-teman. Baru dari bulan Maret kemarin kita menganalisa dari sini, saya bersihkan ya. Jadi swing low yang saya gunakan, swing low itu syaratnya apa teman-teman? Swing low itu syaratnya ya tidak ada titik yang lebih rendah dari sekitarnya. Di sini swing low-nya ini ya seperti ini. Kalau swing low itu mengawali suatu tren naik. Swing high itu titik yang tertinggi di mana tidak ada yang lebih tinggi dari sekitarnya, dan swing high itu mengakhiri suatu tren naik ya seperti itu. Oke, kita akan coba membaca teman-teman. Tadi kan kita putuskan untuk ngambil dari, bentar ya, saya geser dulu. Tadi kan saya putuskan untuk ngambil dari area sini ya. Ini ada yang lebih rendah ya, berarti kita ambil aja dari sini. Dari sini boleh ya. Jadi syaratnya kan karena ini ada swing high ya. Terus di sini ada swing low. Kenapa nggak di sini? Karena di sini kita dari swing high-nya nih. Jadi awalnya kita akan menarik garisnya mulai dari sini aja. Ya. Sampai sini aja dulu. Jadi anggap yang di sini belum ada. Jadi kita lihat tren dulu dari sini ke sini. Ya, saya akan besarin. Supaya teman-teman bisa melihat ini adalah tren naiknya ya. Tren naiknya ini, ingat teman-teman, kalau teman-teman melihat breakout seperti ini, ada swing low, swing high, teman-teman mau masuk, jangan FOMO ya. Sekali lagi jangan FOMO, hajar di sini. Jangan. Setelah teman-teman melihat adanya retrace, jadi 2 candle mulai retrace, langsung saja tarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Nah, didapat EOS ini, koreksinya itu di retracement 23 di sini. Ya. Kemudian di sini ya 23. Kemudian di retracement 38. 38 itu di sini. Ya. Saya besarin dulu. Nah, koreksinya nurut teman-teman. Di sini 38 tuh di sini juga ada tahanan. Ada demand area. Tidak kuat di 38, dia akan menuju 50, menuju 61. Oke, saya geser ke kanan biar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Ya, saya geser lagi ke kanan. Nah, saya ulangin koreksi dari EOS ini pada tren pertama dari sini. Teman-teman jangan FOMO, antri aja karena koreksi di 23 di sini. Koreksi lagi di 38 di sini. Tidak kuat di 38, maka kecenderungannya akan nyampe ke 61. Sampai nggak? 61. Sampai di sini. Bahkan overshoot sampai 78. Jadi, kata siapa technical analysis tidak bisa kita gunakan untuk cryptocurrency. Ini adalah bukti bahwa titik-titik retracement ini dilalui selama EOS ini koreksi. Jadi di 38, 23, 38, 50, 61, dan 78. Ini angkanya ada semua di sini. Oke, kita udah dapat ini. Jadi kita akan bersihkan. Ya, kita ingatkan tadi trennya dari sini itu tren 1. Oke, terus kemudian koreksi. Dia kan udah koreksinya tadi. Nah, setelah koreksi kan dia kebentuk swing high di sini. Dan dari koreksi itu dia udah mantul swing low-nya di sini. Nah, kita akan cari targetnya. Target naiknya berapa? Oke, dari swing high ke swing low. Oke. Di dalam tren turun ini, teman-teman, di dalam tren turun ini, EOS sampai dasarnya di 63.000, kemudian resistan 23 di
79 di sini. Kemudian retracement 38 di 89. Retracement 50 di sini. Di sini ada demand support kuat. Nah, baru dia breakout dengan volume. Langsung tembus 6178, langsung tembus high-nya. Nah, karena udah tembus high, kita bicara target. Ya, kita bicara target. Udah tembus high, kita bicara target, kita bisa tandain ini tadi, kita bisa hapus ini, kita beri trend ya. Ntar dulu. Kita beri garis trend ke bawah. Oke. Karena dia sudah tembus high-nya, maka kita bisa bicara targetnya. Kita bisa bicara targetnya. Berapa saja target kenaikan dari EOS ini? Di 175. Ya, tapi 175 itu dia ada koreksi ya, teman-teman. Sampai target 175 ada koreksi. Nanti saya gambarkan di chart yang lebih pendek ya. Nanti saya gambarkan di chart time frame lebih pendek supaya teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di sini. Karena kalau saya lihat di daily, teman-teman belum bisa jelas. Nggak apa-apa, kita lihat dulu. Targetnya 175, terus kalau kita lihat lagi, nah ini target atas-atasnya. Ada semua ya. Oke, sekarang saya akan breakdown ke masing-masing saja ya, supaya teman-teman bisa jelas. Jadi, karena ini udah dari swing high ke swing low, udah ketemu, kita akan lihat dulu. Ini kan udah nggak perlu ini ya, kita hapus dulu. Kita hapus semua dulu biar teman-teman nggak rancu. Oke teman-teman, jadi saya mau menjelaskan yang ada di sini, yang ada di dalam lingkaran ini ya. Jadi apa yang terjadi di lingkaran ini? Saya mau jelaskan ke teman-teman karena ini daily, saya akan rubah. Ya intinya, setelah kita dapat tren turun, dia akan naik nih. Naik tapi koreksi di sini. Ya, sampai sini kita akan coba ke time frame 4 jam. Apakah kita bisa melihat pergerakan yang lebih jelas? Oke, ternyata dari time frame 4 jam, swing low-nya kan di sini teman-teman ya. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Ya, swing low-nya di sini. Jadi ini adalah swing low-nya. Kemudian swing high-nya yang di sini. Nah, ini kan di dalam time frame 4 jam lebih jelas. Saya tarik ke sini. Nah, di dalam pergerakan naik ini, di dalam pergerakan naik yang ini teman-teman ya, yang ini, maka dia akan koreksi. Jadi kita tarik dari swing low ke swing high. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat di dalam tren manapun. Di dalam tren manapun tidak ada kata terlambat. Ya, jadi di sini saya jelaskan dulu. Yang tren 1 ini, teman-teman nggak ada kata terlambat karena teman-teman bisa menarik Fibonacci dari tren 1 ini. Terus dia koreksi, setelah koreksi naik lagi. Ini ada tren 2. Tren 2 di sini. Nggak ada kata terlambat juga kalau teman-teman tahu swing low dan swing high-nya. Jadi, karena teman-teman sudah mengenal Fibonacci, teman-teman tidak hajar kanan di area sini. Karena harganya kan turun. Jadi, teman-teman justru tarik Fibonacci-nya. Turun. Fibonacci-nya kan dari sini nih. Saya jelasin dulu. Fibonacci-nya kan sini nih. Dari tren 2 ini kan hanya dari swing low ini. Hanya dari swing low ini ke sini. Karena teman-teman tahu Fibonacci, teman-teman antrinya di tempat yang wajar. Wajarnya antri berapa? Kalau wajarnya antri itu di 50 retracement. Tapi kalau teman-teman antri di 50 nggak dapat kan? Kenapa? Karena tren dari EOS ini sangat kuat. Di mana tren sangat kuat itu teman-teman mesti tahu bahwa tren sangat kuat itu biasanya koreksinya hanya di 23 dan 38. Jadi ini satu hal, ini koreksi kuat, itu tren kuat maksud saya. Tren kuat itu apabila naik, koreksi sampai 23, naik lagi. Itu kuat. Atau naik, koreksi sampai 38 dan naik lagi, itu kuat. Kalau koreksi yang umum di sini, di 50. Kalau orang ngantri itu biasanya di 50. Kalau koreksi ekstrim di
50 ke atas. Ini ekstrim. Ekstrim ya, saya kasih X di sini. Tapi teman-teman mesti lihat juga, di 50 di sini ada demand, bisa menjadi titik kuat. Jadi ya memang wajarnya orang tuh antri di 50. Tapi teman-teman ngelihat juga kalau misalkan dia running kuat sekali dengan volume tinggi, mungkin teman-teman harus beli hajar kanan, beli di harga market, jangan antri, jangan beli di limit. Seperti itu. Ini peta yang saya ceritakan untuk EOS ya. EOS. Nah, kalau sekarang di tren terakhirnya ini kita akan bicara targetnya EOS dan resistan-resistan EOS. Oke teman-teman, kita udah menyelesaikan tahap naik tadi. Sekarang tahap naiknya ini kita akan hapus Fibonacci itu. Kenapa? Karena sudah terbentuk swing high, sudah terbentuk swing low, sehingga apa? Sehingga kita bisa tarik trennya. Bahwa di dalam tren turun ini, EOS sudah naik sini, ya. Di dalam tren turun EOS ini, support dari EOS adalah resisten. Maksud saya resisten dari EOS adalah di 147, 156, retracement 50 di 164, 61 di 171, dan 78 di 181, dan high-nya di 195. Target kenaikan dari EOS adalah di sini teman-teman, di 234, dan kalau lanjut lagi adalah di 296. Sekali lagi teman-teman jangan FOMO, karena setiap yang naik pasti ada koreksi, ya. Setiap yang naik ada koreksi, ya. Itu yang benar. Yang nggak benar justru yang naik terus tanpa koreksi. Even Dogecoin pun, ya, bahkan Dogecoin pun teman-teman lihat, dalam kenaikannya pasti ada koreksi, seperti itu ya. Nah, manfaatkanlah koreksi seperti ini untuk masuk. Jangan teman-teman masuk di area ini ya, istilahnya apa ya, sudah naik kenceng sekali, belum ada koreksi, teman-teman sudah tinggi sekali, 200%, teman-teman masuk. Nggak nunggu dia ada koreksi, seperti itu. Kalau prinsip saya, setiap yang naik pasti ada koreksi, dan kita bisa menghitung kewajaran dari koreksi tersebut, sehingga ya kita bisa antri yang benar. Kenapa saya bilang kewajaran dari koreksi? Kalau kita nggak paham ilmunya, kayak gini, nanti kita bisa antrinya salah tempat. Kalau satu tren naik kuat itu kan hanya dari 38 terus naik. Hanya dari 38 terus naik. Kalau tren umum antri di sini, bisa naik juga. Tren umum dari retracement 7861 bisa naik, tapi terbatas ke 38 dulu. Baru kalau 38 oke, baru ke lanjutan ke atasnya. Jadi disinilah tiga kondisi ini, 1, 2, 3. Ini bisa membuat teman-teman tuh antrinya wajar. Kalau mau antri di sini ya nggak wajar, karena trennya udah habis. Masa tren naik segini 100%, turunnya juga 100%, itu udah nggak benar. Udah nggak sip lah seperti itu. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Target dari EOS di berapa tadi? Target kenaikan dari EOS targetnya di 234. Supportnya sementara ada di 195. 181. Target atasnya ada di 296.000. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.